Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan melanjutkan pelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke pemateri hari ini, yaitu pembelajaran 2 ya. Kemarin sudah pembelajaran 1 kamu belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi ya kemarin. Dan sekarang kita melanjutkan pembelajaran 2. Masih mengenai tentang perpindahan kalor ya. Coba ada di situ dilihat ada perkataan antara Siti dan Ibu ya. Pak Igi bacakan dulu. Nah, di situ ada suara anginnya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Nah, nih kata Sitinya. Siti, ibu mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Kata ibunya, pertanyaan bagus Siti. Kemarin kamu mencerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih. Kata Siti, iya Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Kata ibunya, baiklah, ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat ya. Kamu buat itu untuk beliau, untuk ayah. Kata Sitinya, ide yang bagus Bu. Nah, di situ lihat gambar panci ya, yang berisi air yang sedang direbus ya, itu ya, yang sangat panas ya. Tuh sudah bahasa kitanya sudah gemulak ya. Kita lanjut. Ayo membaca. Nah, di sini perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nanti ini ya, kamu dibaca ya, perpindahan panas atau kalor secara konveksi ini. Nah, itu ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4 ya. Itu ada berapa paragraf. Nah, Pak Egi bacakan dulu ya. Contoh nih, Pak Egi bacakan nih. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah berpindah kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya,
Nah, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, di situ terlihat ya, ada anak-anak yang sedang memindahkan sebuah buku ya dari tempat lain ke tempat yang lainnya di situ. Nah, peristiwa konversi terjadi pada saat merebus air. Nah, pernah kan merebus air? Pernah ya tentunya. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Nah, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, dan seterusnya ya, dan itu kamu nanti bacakan. Tuh, coba kita lihat di situ. Ada nelayan ya yang ingin pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Tuh ya, di gambar sebelah sini ya, di sebelah mana nih, sebelah kiri sebelah kanan ya, di situ ada nelayan yang pergi pada malam hari dan ini kembali lagi pada siang hari, terlihat mataharinya ya. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi itu? Ya pernah ada ya. Pemanfaat ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, nanti ini kamu baca ulang ya. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi dibaca dengan saksama ya. Nanti baik di screenshot ya, diambil gambarnya kemudian dikirim di grup WhatsApp ya, nanti kamu baca. Nah, setelah itu biasa ya, di situ ada ayo menulis. Nah, di sini kamu ditulis untuk menulis hal-hal yang penting dari bacaan yang tadi yang kamu baca itu ya. Tuh, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat nih. Ada berapa paragraf nih ya? Oh, dilihat tuh ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya. Silakan diisi tuh. Hal-hal yang pentingnya saja dari dari bacaan yang tadi ya, di setiap paragrafnya. Ya. Kemudian berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Angel temen ngomong pemahamanmu. Nah, beberapa kata bantu ya telah dituliskan untuk memudahkan kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Nah, lakukan kegiatan ini bersama teman-teman sebangkumu karena kamu di rumah. Bolehlah diskusikan dengan kakak kamu ya, atau orang tua kamu membimbing kamu untuk bertanya nih ya. Ya boleh, atau ada teman kamu yang satu kelas sedang belajar bareng di situ, boleh diskusikan, nggak apa-apa ya. Paragraf apa tuh ya. Nanti kamu tulis ini ya, ini ya, yang menulis ya, kotaknya ditulis ya seperti ini, dan kemudian sama yang ini aja nih ya, dibuat kotak seperti ini ya, ditulis itunya adalah contoh lain mengakibatkan ya. Di situ ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silakan kamu baca ya, dipahami perpindahan panas atau kalor secara konveksinya ini. Nah, setelah itu dikerjakan yang tadi. Boleh nanti kamu diskusikan dengan teman kamu yang ada di rumah atau siapa saja yang ada di rumah. Silakan boleh saling bertanya-tanya ya, atau boleh cari ke konferensinya dari YouTube, boleh dari yang lain atau dari buku yang lain, terserah lah ya, itu terserah kamu
mencari konferensi dari mana ya untuk materi perpindahan panas atau kalor secara konveksi ini. Ya mungkin itu saja. Silakan untuk absen ketik kolom komentar ya nama dan bilang hadir. Mungkin materi ini sampai di sini ya pembelajaran 2. Nanti kita lanjut ke pembelajaran 3 ya. Nanti setelah itu selanjut nanti ada praktek ya. Praktek kamu membuat ayo mencoba ya menyelidiki perpindahan panas secara konveksi ya. Tuh, nanti bahan-bahannya kamu siapkan ya. Tuh. Ya nanti ini untuk materi selanjutnya. Mungkin itu saja materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.